ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat pada Kamis 7 Mei 2026 memutuskan menolak kebijakan tarif global terbaru Presiden Donald Trump sebesar 10%. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat pada hari Kamis 7 Mei 2026 memutuskan menolak kebijakan tarif global terbaru Presiden Donald Trump sebesar 10%. Pengadilan menyatakan bahwa tarif menyeluruh tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat era 1970-an. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat pada Kamis 7 Mei 2026 memutuskan menolak kebijakan tarif global terbaru Presiden Donald Trump sebesar 10%. Pengadilan menyatakan bahwa tarif menyeluruh tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan era 1970-an. Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat memenangkan gugatan sejumlah pelaku usaha kecil yang menantang kebijakan tarif tersebut yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu. Putusan pengadilan ditetapkan dengan suara 2-1. Salah satu hakim menyatakan masih terlalu dini untuk memberikan kemenangan kepada pihak penggugat. Pelaku usaha kecil berargumen bahwa tarif baru tersebut merupakan upaya untuk menghindari putusan penting Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan tarif Trump tahun 2025 yang diterapkan melalui International Emergency Economic Powers Act. Dalam perintah yang dikeluarkan Februari lalu, Trump menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memungkinkan penerapan tarif hingga 150 hari guna memperbaiki defisit neraca pembayaran yang serius atau mencegah pelemahan tajam dolar Amerika Serikat. Namun pengadilan menilai aturan tersebut tidak tepat digunakan untuk menangani jenis defisit perdagangan yang dijadikan alasan oleh Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, kita ke bursa global, di mana bursa ekuitas Wall Street melemah pada perdagangan di hari Kamis setelah Intel dan saham semikonduktor lainnya terkoreksi dari rally sebelumnya. Sementara ketidakpastian seputar pembicaraan damai Amerika Serikat dan Iran turut membebani sentimen pasar secara luas. Pada penutupan perdagangan di hari Kamis, S&P 500 ditutup turun 0,38% ke level 7.337. Kemudian Nasdaq Composite yang melemah 0,13% ke level 25.806. Dan Dow Jones Industrial Average yang terkoreksi 0,63% ke level 49.596. Sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah setelah mencatat rally tajam sehari sebelumnya. Maksud kami pelaku pasar mulai mengevaluasi perkembangan menuju kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu penurunan tajam harga minyak dunia, dan indeks Stock 600 ditutup turun 1,1% ke level 616,42. DAX Jerman menyusut 1,02% ke level 24.663. FTSE 100 Inggris turun 1,55% ke posisi 10.276. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Raharja Energi Cepu Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 122,17 miliar rupiah dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Kamis 7 Mei 2026. Ya, berdasarkan hasil RUPST,
Perseroan membagikan dividen tunai sebesar 7,03 juta dolar Amerika atau setara 122,17 miliar rupiah. Nilai tersebut setara dengan Rp45 per saham. Manajemen menyebut pembagian dividen mencerminkan komitmen perseroan untuk memberikan imbal hasil yang konsisten sekaligus menjaga ruang pertumbuhan ke depan. Sebagai catatan, sepanjang 2025 lalu perseroan membukukan laba bersih sebesar 15,2 juta dolar Amerika atau tumbuh 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan laba terjadi meski pendapatan terkoreksi 14,6% menjadi 49,3 juta dolar akibat penurunan volume lifting dan harga minyak. Perseroan mencatat efisiensi biaya menjadi salah satu penopang utama kinerja di tahun lalu. PT Harta Dinata Abadi Tbk membukukan kenaikan laba bersih sebesar 189,48% menjadi Rp433,49 miliar pada kuartal 1 2026. Ya, bertumbuhnya laba bersih seiring dengan kenaikan pendapatan yang diborong oleh lonjakan harga emas global dan penguatan volume penjualan. PT Harta Dinata Abadi Tbk mampu mencatat kenaikan laba bersih 189,48% menjadi Rp433,49 miliar pada kuartal 1 2026 seiring dengan lonjakan harga emas global dan penguatan volume penjualan. Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp20,16 triliun, melonjak 196,96% dibandingkan dengan Rp6,78 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja tersebut ditopang oleh kenaikan volume penjualan emas murni sebesar 75,18% secara tahunan menjadi 7,83 ton. Di sisi lain, harga jual rata-rata atau average selling price emas meningkat 71,01% menjadi Rp2,56 juta per gram. Adapun segmen grosir masih menjadi penopang utama bisnis perseroan dengan kontribusi 90,60% terhadap total pendapatan. Kontribusi itu termasuk penjualan kepada institusi keuangan Balion Bank dan sejumlah perbankan syariah. Sementara itu segmen retail menyumbang 9,13% dan gadai sebesar 0,26%. Direktur Utama PT Harta Dinata Abadi Tbk, Sandra Sunanto mengatakan perseroan memulai tahun 2026 dengan capaian yang solid di tengah tren penguatan harga emas global. Perseroan akan terus berfokus pada penguatan ekosistem bisnis emas yang terintegrasi, optimalisasi kapasitas produksi, serta penguatan jaringan distribusi guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja PT Siloam International Hospitals Tbk atau SILO dinilai masih solid memasuki kuartal 2 tahun ini. Ya, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, efisiensi operasional, serta ekspansi layanan kesehatan premium menjadi penopang prospek perseroan ke depan. PT Siloam International Hospitals Tbk mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,55 triliun pada kuartal pertama 2026, tumbuh 8,4% secara tahunan. Di saat yang sama, EBITDA perseroan meningkat 11,7% menjadi Rp748,8 miliar dengan margin EBITDA mencapai 29,4%. Kisi Sekuritas menilai pertumbuhan EBITDA yang lebih tinggi dari pendapatan menunjukkan efisiensi operasional Silo semakin membaik. Untuk mendorong pertumbuhan jangka menengah, Silo terus mengembangkan layanan kesehatan premium seperti Siloam Medical Concierge dan layanan bedah robotik. Ekspansi ini difokuskan untuk memperkuat penetrasi pasar terutama di wilayah Indonesia Timur. Menurut Kisi Sekuritas, strategi tersebut berpotensi meningkatkan average revenue per user atau ARPU pasien, sekaligus menekan jumlah masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Dari sisi profitabilitas, margin laba bersih Silo yang mencapai 11,5% diperkirakan masih dapat dipertahankan pada kuartal 2 tahun 2026. Selain itu, langkah perseroan mengintegrasikan 14 properti rumah sakit senilai Rp9 triliun dinilai akan memperkuat basis aset dan fleksibilitas ekspansi jangka panjang. Dengan berbagai katalis positif tersebut, Kisi Sekuritas merekomendasikan buy untuk saham Silo dengan target harga Rp3.200 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Ya, lebih dari 400 emiten di Bursa Efek Indonesia belum memenuhi ketentuan free float minimal 15%. Dari jumlah itu terdapat nama besar seperti PT Barito Renewables Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT HM Sampurna Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk II Tbk. Berdasarkan data terbaru Bursa Efek Indonesia, sebanyak 560 emiten atau sekitar 59% dari total 965 perusahaan tercatat telah memenuhi ketentuan free float minimal 15%. Meski demikian, bursa masih memberikan masa transisi bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Bagi emiten dengan free float di bawah 15%, Bursa Efek Indonesia mewajibkan pemenuhan minimal free float sebesar 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan meningkat menjadi 15% pada 31 Maret 2028. Sementara itu emiten yang saat ini memiliki free float di kisaran 12,5% hingga 15% diwajibkan memenuhi ketentuan minimal 15% pada 31 Maret 2027. Ketentuan ini berlaku untuk emiten dengan kapitalisasi pasar minimal 5 triliun rupiah. Sedangkan emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah 5 triliun rupiah memperoleh relaksasi hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15%.